Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai exposure. Mungkin Anda sering dengar ini ya. Apa itu exposure dalam fotografi ya. Kita lanjutkan saja. Jadi ulang kembali, fotografi itu kan bahasa Yunani. Dari photos kemudian grafos. Fotos itu cahaya, grafos itu melukis. Jadi fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Tidak ada cahaya, tidak bisa melukis. Kita nggak bisa motret dalam kegelapan. Tapi kan kita pakai flash ya. Kalau flash namanya ada cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa memotret. Jadi fotografi itu adalah proses menghasilkan gambar melalui pantulan cahaya yang mengenai objek. Kemudian cahaya itu mantul, direkam pada media yang peka cahaya. Jadi coba proses menghasilkan gambar melalui pantulan cahaya. Jadi bukan cahayanya ya, tetapi pantulan. Kalau kita motret orang, motret gunung, itu kan pantulan cahaya dari matahari ke gunung masuk ke media perekam cahaya. Tidak ada cahaya, sekali lagi tidak bisa moto. Sebuah foto adalah rekaman cahaya. Exposure pada intinya adalah jumlah cahaya yang diterima sensor digital di dalam kamera yang kemudian diproses dalam bentuk file foto. Sensor ini sebenarnya menerima pantulan cahaya yang jatuh di objek foto yang masuk ke lensa. Tertarik nggak nih memahami cara kerja kamera? Ini kebanyakan teks ya, mungkin Anda akan bosan, tinggal dibaca saja. Jadi kayak begini, gambarnya itu bagaimana exposure itu bekerja. Ada cahaya, tadi ya, yang pantulan itu ya, dari cahaya ini, yang terpantul ini, kemudian masuk ke lensa, melewati lensa, melewati aperture itu diafragma, kemudian masuk ke yang hijau ini shutter, kemudian masuk ke image sensor. Memotret dengan benar. Jadi kita ingin bicara memotret dengan benar adalah ketika kita memotret menggunakan parameter yang terdapat dalam segitiga exposure. Apa maksudnya? Jadi di dalam exposure itu kita hanya mengenal shutter speed, D-nya kurang ini, ada aperture, ada ISO. Sekali lagi dalam fotografi perumpamaannya itu kita ibaratkan kita menangkap air, mewadahi air ya. Jadi misalnya begini, kita mau ngisi gelas ya, gelas. Sebenarnya ini saya ambil dari digital kamera ya. Cuma ada beberapa yang kurang cocok sih menurut saya. Yang gambarnya versi ini cuma baik, saya coba jelaskan. Ini ada namanya aperture. Aperture itu seperti keran. Bisa dibukanya kecil, bisa dibukanya besar. Kalau angkanya itu terbalik. Kalau angkanya kecil di kamera, itu berarti bukaannya besar. Bukaan full di keran itu ditunjukkan kalau di lensa itu angka terkecil, itu aperture. Jadi semakin lensanya dibuka lebar, maka airnya akan semakin banyak yang keluar. Kalau bukannya dikecilin ya airnya juga sama akan menjadi sedikit. Selain aperture ini kata lainnya diafragma, ada lagi namanya bukaan, sama aja barangnya itu kan ya. Yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed ini lamanya ngisi. Jadi satuannya waktu, berapa lama ngisi gelasnya? 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Nah itu shutter speed. Kecepatan menutup shutter itu seperti pintu ya, jadi menutup membuka gitu ya. Nah yang ketiga ISO. Nah ISO ini di sini disebutnya ukuran gelas. Nah ini yang saya kurang cocok ya. Kalau gelas ini sebagai wadah, sebagai sensor misalnya, ini ukurannya akan tetap sama. Nah yang dimaksud ISO itu
ISO-nya ditinggiin kalau kalau gelap, ISO-nya dikecilin kalau terang, kan sepertinya seperti itu ya. Jadi sebenarnya terang gelap itu namanya intensitas cahaya. Terang gelap itu kalau cahayanya sedikit intensitasnya sedikit, kalau terang itu intensitas cahayanya kuat, begitu ya. Nah, si ISO ini saya lebih cenderungnya lebih mendekati kepada saringan. Jadi misalnya kita mau di rumah ada keran tuh, biasanya pakai saringan. Saringannya apa ya? Kaos kaki lah gitu ya, yang paling praktis itu biasanya. Nah, si ISO ini ibaratnya saringan. Jadi kalau keran ini ditaruhin kaos kaki, air yang keluarnya itu bisa besar, bisa kecil, tergantung tebal tipisnya saringan. Logikanya begini, semakin tipis saringan, maka semakin besar air yang keluar. Nah, itu kalau di ISO ditandakan dengan angka yang tinggi. Kalau semakin tebal saringan, itu akan ditandakan dengan angka kecil. Jadi kalau ISO 100, itu ibaratnya kita membuat saringan keran dengan kaos kaki main bola ya, tebal banget tuh ya. Kaos kakinya tebal, jadi si air yang keluar juga agak sedikit. Tapi kalau intensitas airnya besar, tetap aja keluarnya banyak. Semakin tipis, jadi kalau main sepak bola ISO-nya 100 ya. Rata-rata ISO terkecil di kamera itu 100. Ada ISO itu kelipatan, 100, 200, 400, 800. Jadi semakin angkanya besar, si kaos kaki ini semakin tipis. Jadi ibaratnya kalau sampai 3200, kalau 100 itu kaos kaki bola, 400 itu kaos kaki kerja, kalau 3200 itu ibaratnya stocking ya. Stocking itu yang biasa dipakai SPG itu, yang tipis ya. Jadi ibaratnya, jadi kalau untuk mengingatnya, semakin kecil angkanya semakin tebal saringan kaos kakinya, semakin tinggi angka ISO-nya semakin tipis saringan kaos kakinya. Jadi ini akan berpengaruh seberapa banyak nanti air yang keluar. Nah, ini yang tadi saya sebut bukaan keran tuh kayak begini. Di lensa itu ada angka-angkanya. Angka 1,4, 2, 2,8. Ini tergantung lensanya ya. Jadi semakin angkanya kecil, bukaan kerannya itu semakin besar. Semakin angkanya besar, f16, bukaan kerannya itu semakin kecil. Jadi terbalik, uniknya itu terbalik. Angkanya besar, bukaannya kecil, angkanya kecil, bukaannya besar. Nah, selama 1 semester ini kita pengennya berlatih memotret dengan pencahayaan yang optimum ya, sesuai petunjuk exposure meter pada kamera. Sebenarnya ini sebagai panduan saja. Kelak setelah mahir, kita akan tahu bahwa untuk membuat foto yang bagus tidak selalu melulu menggunakan perhitungan yang benar semacam ini ya. Kita bisa memilih sesuai interpretasi artistik yang dimiliki. Tapi patokannya ini, kalau kita bisa bikin foto seperti ini, ke depan kita bisa membuat foto-foto yang lebih menarik. Jadi ada hukum keseimbangan. Jadi untuk mendapatkan exposure yang optimum dilakukan dengan cari titik keseimbangan dari speed, diafragma, dan ISO. Nah, kita daripada membingungkan tadi ya, coba kita mulai saja nih. Jadi kalau ada simulasi kamera ya. Nah, di sini ada, coba perhatikan, ada ISO, ada aperture, ada shutter speed. Kalau pakai P, ini yang bisa diatur cuma ISO. Coba perhatikan ini. Yang bisa diatur cuma ISO. Kalau AV, setelannya yang bisa diatur aperture sama ISO. Kalau TV yang bisa diatur shutter speed, karena shutter speed priority. Kemudian ada yang M. Nah, M ini semua bisa diatur sendiri. Tetapi 3 hal ini, ISO, aperture, shutter speed. Nah, yang terpenting itu justru kita melihat ini yang namanya light meter, yang bagian bawah ini. Ada titik tengah ini. Ini perlu keseimbangan. Jadi setiap ditarik akan berbeda dampaknya. Makanya kita coba pakai M ya, pakai M. Jadi yang diperhatikan tuh
ISO, aperture, sama shutter speed. Dan di sini adalah light meter sebagai pedomannya. Untuk motret seperti ini, foto yang intensitas cahaya yang tepat itu adalah ISO-nya 100, diafragmanya 11, shutter speed-nya 1/60. Kita coba ya foto ya, kita coba foto. Ini hasilnya. Anda perhatikan hasilnya si agak guncang ya, orangnya agak burem. Dan apa namanya? Baling-balingnya juga blur. Bagaimana biar nggak blur? Tapi itu efeknya. Jadi karena kecepatan 1/60 jadi blur. Kalau misalnya kita ubah, saya pengen semuanya jelas, tidak blur, ya bisa aja. Jadi artinya kecepatannya harus dinaikkan. Atau kita pengen coba dulu. Kalau diturunkan bagaimana? Misalnya 1 detik. Kalau 1 detik ya. Nah, 1 detik. Kita coba 1 detik. Kalau di kamera itu kecepatan terendahnya itu 30 detik. Nah, ini coba lihat. Ini namanya overexposure. Coba kita lihat. Overexposure. Kalau kita foto dengan kecepatan terendah 1 detik, apa yang akan terjadi? Putih. Karena overexposure. Jadi overexposure itu bukan berarti gambarnya lebih cerah ya, tapi putih. Caranya bagaimana agar tidak overexposure? Ada 2 cara. Yang pertama bisa mengubah diafragma atau ISO. Dengan kecepatan 1 detik, ini berarti lambat sekali. Coba kita naikkan diafragmanya menjadi lebih, jadi karena ini kelebihan cahaya ya, kelebihan air, berarti kerannya dikecilin. Kalau dikecilin itu berarti angkanya kan terbalik ya. Kalau kerannya kecil, angkanya besar. Kalau kerannya dibuka besar, angkanya kecil. Berarti ini kita angkanya dikecilin, biar bukaannya, angkanya dibesarin, biar bukaannya kecil. Kita lihat, mentoknya di 22, tapi dia masih over. Jadi dengan kata lain, dengan cahaya ini kita nggak bisa motret dengan kecepatan 1 detik karena siang. Kalau ISO, kalau ditambah malah nanti makin over. Kalau ISO-nya diubah makin over. Kita coba contoh, kita foto. Nah, lumayan, masih ada gambarnya ya dibanding yang tadi ya. Maka dari itu, dengan cuaca seperti ini, artinya kita nggak bisa maksa untuk mendapatkan kecepatan 1 detik. Berapa kecepatan minimumnya? Kalau dengan diafragma terkecilnya itu, kita bisa melakukan berapa? Coba kita lihat sampai, nah ini di tengah. Jadi kemampuan motret terendah dari situasi dengan kamera ini adalah 1/15 ya, dengan diafragma 22. Kita foto. Nah, akan begini. Gambarnya masih normal kan, cuma gambarnya menjadi buram. Kita ubah lagi misalnya, saya pengen orangnya benar-benar diam nih orangnya nih, tidak bergerak. Bagaimana? Kecepatannya tinggal dinaikin aja sampai ke berapa? 1/4000 misal, kecepatan tertinggi. Kalau pengen diam, digunakanlah kecepatan tertinggi. Cuma Anda lihat, ini jadi under. Yang akan terjadi kalau kita foto gelap gulita, karena si kamera tidak bisa merekam. Caranya bagaimana? Ya tentu dengan menurunkan diafragma. Angkanya diturunkan biar bukaan kerannya lebih besar. Jadi ibaratnya ini di foto kerannya apa namanya? Terlalu cepat. Jadi airnya belum masuk sudah ditutup gitu ya. 1/4000. Kita gunakan, kita ubah diafragmanya. Sampai seberapa ini? Sampai ke tengah. Wah, ini masih tetap belum bisa. Sampai 2,8 pun ini masih under. Jadi artinya kita perlu naikin ISO. Saringannya ini terlalu tebal. Biar gelasnya penuh itu saringannya diganti lah dengan yang lebih tipis. Nah, jadi untuk memotret ini dengan kecepatan tertinggi, kamera ini bisa dengan bukaan 2,8, kecepatannya 1/4000 kecepatan maksimum di kamera ya, dengan ISO 400. Coba kita lihat. Nah, ini menjadi diam, freezing namanya. Jadi freezing. Bisa dipahami ya. Jadi ini tinggal diatur-atur aja. Tapi gambar yang bagus, ISO itu kenapa harus
pakai ISO apa idealnya? ISO yang terbaik itu adalah tetap yang angka terkecil. Kalau ISO-nya tinggi, itu kualitas foto di kamera itu yang terburuk. Jadi kualitas gambar terbaik di kamera itu adalah dengan ISO di angka 100. Biasanya ada noise. Sampai di sini barangkali ya. Jadi ini mengubah-ubah exposure namanya. Ini harus dilihat dari light meternya. Kita kembali ke materi kuliah tadi. Baik, kita kembali ke materi kuliah. Jadi sesudah kita paham tadi, nah ini yang akan terjadi, efek gambar ya. Jadi kalau plus itu sedang, kalau minus itu agak gelap. Under itu bukan berarti gelap pisan ya, tapi agak gelap juga sudah under. Coba Anda perhatikan di, kalau yang exposure-nya normal itu rumputnya kelihatan, tapi kalau di under itu dia detailnya udah mulai hilang. Kalau yang di sisi overexposure ini airnya menjadi kehilangan detail. Kalau yang di sini terlalu gelap. Jadi yang normal itu di sini. Nah, ini yang mode ya, bisa pakai beberapa mode. Efek gambar. Jadi kalau prioritas pemilihannya ISO misalnya, ini hasilnya akan begini. ISO-nya itu kalau 100 akan bersih, tapi kalau misalnya 3200 akan ada noise. Ini tergantung kameranya ya, tapi yang pasti ISO terkecil itu adalah gambar terbaik di kamera. Jadi gunakanlah ISO terkecil, kecuali pada kondisi tertentu ketika Anda malam misalnya, kan tetap aja nggak bisa dipaksa. Kalau ISO kecil berarti kan jadi under ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak saja menggunakan ISO angka tinggi. Efek gambar juga sama nih. Jadi kalau shutter speednya 1/120 ini agak diam ya, tapi kalau 4/1 itu berapa? 4 detik ini akan menjadi blur. Kemudian efek gambar diafragma juga ada efeknya penggunaannya. Jadi kalau tadi itu under atau over, tapi kalau penggunaan efek gambar, kalau F-nya kecil, angka kecil F2 yang bukaannya besar, itu akan membuat ruang tajamnya menjadi sempit. Jadi yang tajamnya nih di bagian bidak catur yang kuning saja ya. Tapi kalau F-nya 16, bidak yang hitamnya juga bisa kelihatan. Itu tergantung penggunaan aperture. Nah ini, kamera ini sudah memiliki kemampuan melihat gambar dan menghitung exposure yang canggih. Bahkan informasi tentang kombinasi antara script, aperture dan ISO dapat tergambarkan dengan sangat baik. Ini shooting mode. Tinggal dibaca saja. Ada auto, ada program, ada aperture priority, ada shutter priority, ada manual exposure, ada scan mode ya di beberapa kamera prosumer misalnya ada menggunakan ini. Scan mode itu sebenarnya untuk ini ya, dianggap yang memotret ini tidak begitu paham, saya kira tidak begitu paham exposure dan dampaknya, jadi menggunakan scan mode. Nah kalau nanti mau foto-foto gayaan ya hati-hati ya, jadi motret tapi foto tutup lensanya belum dicabut. Selama mata kuliah ini Anda harus menggunakan autofocus, tapi biasanya beberapa kamera dengan lensa kit biasanya umurnya hanya 2 tahun langsung autofokusnya rusak biasanya ya. Jadi lensa ini tidak didedikasikan untuk fokus manual, jadi harus dalam posisi autofokus. Jadi nanti juga ada manually fokusnya itu yang lebih nyaman tuh saya biasanya ditempatkan di tengah, biar fokusnya tidak milih sendiri kameranya begitu. Kalau tidak di setting di tengah nyala semua, nanti kameranya milih sesuka-suka dia mana yang difokus begitu. Demikian untuk exposure, dicukupkan Anda bisa mencoba sendiri simulasi di tautan ini. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum, semoga ada manfaatnya.